Agensi Kaluna Kreatif, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara rinci tawaran-tawaran yang akan kami berikan kepada klien kami, yaitu Diorama Arsip Jogja. Bisa di next? Oke, ini mungkin ada sejarah singkat tentang dioramanya, bisa di next. Kami menemukan kelebihan dan juga ada kekurangan nanti, bisa dilihat, bisa di next. Oke, kita masuk kepada model peso. Pada model peso ini, agensi kami memilih beberapa media sosial. Untuk Paint itu ada Instagram Ads, ada TikTok Ads, ada Twitter Ads, ada KOL, ada Baliho. Untuk Earn itu ada review dari pengunjung di Google Review, media sharing, ada vlog, ada WOM. Untuk Own-nya itu ada website, akun Instagram, akun YouTube, akun Twitter, dan untuk share itu ada konten Instagram, konten TikTok, konten Twitter, dan juga postingan atau konten milik diorama yang di-repost oleh pengunjung. Selanjutnya. Untuk key communication problems yang harus dipecahkan itu ada seperti kurangnya brand awareness, ada lokasi yang kurang diketahui oleh publik, terus lalu ada memperbaharui nama akun Instagram untuk meningkatkan kepraktisan, tidak memiliki konten yang menarik, serta belum adanya kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, next. Ada solusi atas permasalahan tersebut seperti memberi petunjuk arah yang jelas mengenai lokasi diorama, membuat konten media sosial yang menarik, meningkatkan brand awareness, melakukan edukasi kepada khalayak mengenai arti kata diorama, menjalin kerjasama dengan pihak bank untuk pembayaran untuk mendapatkan diskon, serta memberikan cendera mata kepada pemenang kuis untuk mendorong pengunjung share di sosmed. Next. Berikutnya, strategi pemasaran yang telah kami rencanakan bertujuan untuk membangun brand awareness lalu mempersuasi pengunjung agar datang dan mengunjungi Diorama Arsip Jogja sehingga diharapkan banyak khalayak dapat mengetahui mengenai keberadaan Diorama Arsip Yogyakarta dan tertarik untuk datang berkunjung. Tujuan akhirnya adalah untuk memperluas jangkauan pasar Diorama Arsip Jogja. Untuk positioningnya, diorama menawarkan pengalaman wisata museum bersama tour guide yang akan mendampingi dan menjelaskan kepada pengunjung selama menelusuri diorama atau benda-benda miniatur 3 dimensi yang menggambarkan berbagai adegan atau peristiwa dari sejarah Yogyakarta. Hal inilah yang menjadi keistimewaan dari diorama arsip Jogja, yaitu menikmati sajian diorama yang berbeda dengan pameran dalam museum sejarah pada umumnya. Next. Berikut adalah penetapan segmentasi dan target sasaran kami. Next. Oke, selanjutnya kita masuk di strategi pesan di sini pengunjung diorama. Pengunjung kuncinya di sini masyarakat yang berusia 18 sampai dengan 30 tahun yang berasal dari Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta. Yang dengan berwisata ke museum yang menarik seperti diorama. Next. Nah, di sini pesan utama dan deskripsi pesan yang akan disampaikan di sini adalah yang pertama, attention. Program ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness. Di sini kami ada 3 program. Kemudian pada bagian interest, di sini ada 2 program. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas konten dari media sosial yang dimiliki oleh diorama. Kemudian di bagian search, program ini bertujuan untuk meningkatkan eksistensi diorama di media sosial. Di sini kami ada 2 program. 4 program. Next. Nah, kemudian di bagian action di sini, program ini bertujuan untuk memudahkan pengunjung untuk mengetahui lokasi diorama. Di sini kami ada 4 program. Kemudian di bagian share, di sini ada program bertujuan untuk mendorong keinginan pengunjung untuk melakukan share tentang diorama. Di sini kami ada 3 program. Next. Baik, selanjutnya mengenai bagian komunikasi pemasaran dan media channel. Di sini kami untuk paid media sendiri kami menggunakan Instagram Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, dan juga selanjutnya bisa di next. Kami menggunakan juga KOL dan baliho, kemudian juga dinding di Bandara JIA. Nah, di sini di mana kami KOL ini kami menggunakan KOL yaitu pemenang Dimas Diajeng Bantul, di mana di sini tujuannya agar diorama arsip ini bisa dipromosikan lebih luas sebagai salah satu destinasi wisata Bantul melalui medsos dari paguyuban tersebut dan juga dari medsos pemenang Dimas Diajeng 2020. Kemudian untuk baliho di pusat kota ini kami melihat bahwa khusus malam minggu Alun Kidul ini selalu diramai oleh penduduk Jogja ya untuk wisata ataupun jalan-jalan. Nah, di sini kami rasa bahwa peletakan baliho di tempat tersebut itu sangat efektif karena bisa mencakup target pasar yang telah
kami tentukan. Kemudian juga ada di dinding, kami membuat denah pariwisata menyoroti arah menuju diorama Arsip Jogja di dinding Bandara YIA. Di sini bertujuan agar dapat dilihat oleh para wisatawan lokal maupun asing yang datang ke Yogyakarta melalui Bandara YIA. Lanjut. Ika. Baik, untuk sinergisme dalam platform, ya. Yang pertama adalah konten Instagram, yaitu kita memilihnya interaktif. Nah, seperti yang kita tahu, Instagram kan memiliki banyak fitur ya untuk meningkatkan interaksi dengan audiens atau target pasarnya seperti kuis dan Q&A. Ya, hal ini untuk membangun relation dengan target pasar mereka. Yang kedua, konten TikTok yaitu fun. Untuk konten TikTok, konten yang akan dipost mengikuti dengan tren yang sedang viral. Lalu untuk next. Lalu untuk konten YouTube yaitu informatif. Konten YouTube Ads berisikan pesan-pesan informatif mengenai diorama arsip. Lalu kami juga sisipkan link yang mengarahkan para penonton ke website diorama arsip. Lalu ada media konvensional yaitu seperti baliho dan papan petunjuk arah ke diorama yang sifatnya juga informatif dengan tujuan membangun brand awareness masyarakat mengenai eksistensi diorama arsip beserta juga lokasinya. Next. Nah, untuk desain atau gambaran contoh pesan atau mood board-nya seperti ini. Nah, untuk mood board-nya sendiri kami menggunakan warna-warna earth tone seperti coklat dan abu-abu yang menurut kami memang sesuai dengan dominan warna yang ada di diorama arsip sendiri. Next. Oke, kita masuk ke manajerial. Nah, jadi selain beberapa media plan yang telah dijelaskan tadi, kami juga merekomendasikan diorama untuk mengadakan event. Nah, jadi event ini merupakan suatu event wisata kuliner yang menghadirkan jajanan tradisional Yogyakarta dengan mengusung tema jajanan tempo dulu. Nah, jadi sesuai dengan temanya, dekorasi yang menghiasi event ini menggunakan konsep tradisional yang menunjukkan ciri khas dari kota Yogyakarta. Tujuan dari event ini sebagai simbolis yang menunjukkan bahwa diorama arsip Jogja telah melakukan grand opening. Selain itu juga event ini diharapkan membuat para pengunjung dapat tertarik untuk berkunjung ke diorama arsip Jogja sekaligus merasakan suasana Jogja pada tempo dulu. Oke, boleh masuk ke budget. Nah, jadi itu gambaran pada budget. Jadi pengeluaran pertama itu ada pada event, KOL, baliho, Instagram Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, Wall Ads, dan tiket gelang dengan total keseluruhannya itu Rp80.100.000. Selanjutnya kita ke content planning. Kita membagi content planning jadi 3 bulan dan setiap bulannya itu kita bagi juga menjadi 4 minggu. Nah, kita ada konten objektifnya itu dengan metode ISAS, setiap levelnya juga diberikan konten yang berbeda-beda. Terus kita akan boost kontennya di bulan Februari karena ada event, terus ada pasca event juga. Lalu ada desain evaluasi efektivitas IMC yang akan diisi ketika implementasi IMC itu dilakukan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.